Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sartika, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Biologi semester 3. Maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah akhir semester pada mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh dosen Ibu Umi Nur Afini Dwi Jayanti MPD. Langsung saja kita mulai inti dari video ini. Selamat menonton. Rasional pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. 1. Tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan, dikaitkan dengan tuntunan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. 2. Tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemukakan. Perbedaan standar kompetensi lulusan dari kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Standar kompetensi lulusan dalam hal ini menempati urutan terdepan. Jika pada KTSP 2006 terdapat standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Pada kurikulum 2013 atau K13 ada kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD, mata pelajaran, jenis pendekatan pembelajaran, penilaian, dan lain-lain. Pada KTSP, standar ini dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran atau standar kompetensi lulusan mata pelajaran yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar pada mata pelajaran. Di sini kompetensi diturunkan dari mata pelajaran, sementara pada K13 standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Mata pelajaran. Perbedaan lainnya bisa dilihat dari mata pelajaran. Jika di KTSP setiap mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dengan kompetensi dasar sendiri pula dan sejumlah 11 mata pelajaran. Di K13 setiap pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Di sini siswa tidak hanya untuk mengamati, bertanya, mencoba, menalar, menciptakan, dan mengomunikasi. Total ada 6 hingga 7 mata pelajaran yang harus dikuasai siswa di sini. Penilaian. Pada KTSP, proses penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan. Pada kurikulum penerusnya, penilaian dilakukan secara otentik dengan mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Berdasarkan proses dan hasil, jika selalu ada kemungkinan bahwa jawaban yang benar itu lebih dari 1, di K13, guru tidak mengukur proses kerja siswa, bukan semata hasil kerjanya. Penjurusan. Pada penjurusan, jika di KTSP, siswa SMA bisa memilih jurusan sekolah sejak kelas 11. Pada kurikulum 2013 tidak ada penjurusan bagi pelajar SMA.
Sejumlah mata pelajaran wajib, peminatan, antar minat, dan pendalaman minat harus dikatamkan oleh para siswa. Penjurusan di SMK juga tidak sedetail pada KTSP. Keterkaitan antara karakteristik mata pelajaran biologi dengan pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam desain pembelajaran kurikulum 2013. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu karakteristik mata pelajaran biologi dan pendekatan pembelajaran biologinya. Karakteristik mata pelajaran biologi dibangun melalui pengembangan keterampilan proses sains, yaitu 1. Mengobservasi atau mengamati, termasuk di dalamnya menghitung, mengukur, mengklarifikasi, dan mencari hubungan ruang atau waktu. 2. Menyusun hipotesis. 3. Merencanakan eksperimen. 4. Mengendalikan dan memanipulasi variabel. 5. Menginterpretasikan atau menafsirkan data. 6. Menyusun kesimpulan sementara. 7. Meramalkan atau memprediksi. 8. Menerapkan atau mengaplikasikan. 9. Mengkomunikasikan. Pendekatan pembelajaran biologi yang dapat digunakan antara lain metode eksperimen, demonstrasi, problem solving, inquiry, discovery, penugasan, diskusi, dan lain-lain. Akan tetapi masih ada guru yang kurang inovatif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, bahkan cenderung dengan metode ceramah. Jadi, keterkaitan antara karakteristik mata pembelajaran biologi dengan pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam desain pembelajaran kurikulum 2013 telah dijelaskan sebelumnya. Apa-apa saja karakteristik mata pelajaran biologi dan pendekatan pembelajaran biologi. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua sudah mencakup dalam desain pembelajaran kurikulum, di mana di situ ada kompetensi, indikator, pencapaian kompetensi, uraian materi, yaitu pada analisis SK, KL, dan KD. Yang terakhir yaitu perumusan indikator pencapaian kompetensi, yaitu pada indikator kunci, indikator pendukung, indikator pengayaan, dan langkah desain pembelajaran. Keterkaitan lingkup dan tujuan penilaian berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Ruang lingkup penilaian. Pasal 2. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, B. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan C. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Pasal 3. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek 1. Sikap, 2. Pengetahuan, 3. Keterampilan. 2. Penilaian sikap. Bagaimana dimaksud pada ayat 1? Huruf A merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. 3. Penilaian pengetahuan. Sebagaimana maksud pada ayat 1, huruf B merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. 4. Penilaian keterampilan. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. 5. Penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan atau pemerintah. Tujuan penilaian. Pasal 4. 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. 2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.
Yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Perbedaan struktur kurikulum 2013 dengan kurikulum prototip. Struktur kurikulum pada kurikulum prototip jika dibandingkan dengan kurikulum 2013. Kurikulum prototip yaitu 1. Struktur kurikulum prototip 2022 jenjang PAUD usia 5-6 tahun bermain merupakan intisari kurikulum dan pembelajaran di PAUD, yaitu Merdeka Belajar. Bermain adalah belajar dan bermain belajar merupakan kegiatan yang esensial untuk perkembangan yang optimal. Anak belajar melalui bermain di saat ia menjelajahi lingkungan untuk mengenali dunia di sekelilingnya. Di usia emas perkembangan otaknya, anak perlu diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna. Bermain sesuai dengan minat dan rasa ingin tahu anak membuat anak memiliki pembelajaran. Inilah merdeka bermain bagi anak. 2. Struktur kurikulum prototip 2022. Jenjang SD, struktur kurikulum SD dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 sampai kelas 4, dan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Fase A merupakan metode perkembangan dan penguatan kemampuan literasi dan numerasi dasar. Oleh karena itu, jumlah mata pelajaran dasar yang perlu diajarkan di fase A tidak sebanyak di fase B dan fase C. Ilmu pengetahuan alam dan sosial belum menjadi mata pelajaran wajib di fase A. Muatan mata pelajaran tersebut mulai menjadi wajib untuk diajarkan sejak masuk di awal fase B, yaitu kelas 3. Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang ditujukan untuk membangun kemampuan dasar untuk memahami ilmu pengetahuan sains, baik pengetahuan alam maupun pengetahuan sosial. 3. Struktur kurikulum prototip 2022. Jenjang SMP. Struktur kurikulum SMP terdiri atas 1 fase, yaitu fase D. Fase D yaitu untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Proporsi beban belajar dibagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil belajar. Pancasila dialokasikan sekitar 2.546 total JP per tahun. Beban belajar dapat dilaksanakan dalam sistem paket atau sistem kredit semester atau SKS. Sistem paket merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya mengikuti beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan yang tercantum dengan struktur kurikulum. 4. Struktur kurikulum prototip 2022. Jenjang SMA. Kurikulum prototip 2022 pada SMA, pelaksanaan program sekolah penggerak ini mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kurikulum 2013. Struktur kurikulum SMA terdiri atas 2 fase, yaitu fase E untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Di kelas 10, peserta didik akan mengikuti mata pelajaran yang sama dengan di SMP, yaitu mata pelajaran umum. Mulai kelas 11, peserta didik sudah menentukan mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Seperti di SMP, mata pelajaran IPA dan IPS di kelas 10 SMA belum dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Kurikulum 2013, struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban pelajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar pada sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester. Sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran
berdasarkan jam pelajaran semester. 1. Struktur kurikulum SD atau MI. Beban pelajaran dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Beban pelajaran di SD atau MI kelas 1, 2, 3 masing-masing 30, 32, dan 34. Sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36 jam setiap minggu. Jam belajar SD atau MI adalah 35 menit. 2. Struktur kurikulum SMP atau MTS. Pada struktur kurikulum SMP atau MTS, penambahan jam belajar per minggu dari semula 32 menjadi 38 dan 38 masing-masing untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Sedangkan lama belajar pada setiap pelajaran di SMP dan di MTS tetap yaitu 40 menit. 3. Struktur kurikulum pendidikan menengah atau SMA, MA, SMK, atau MAK. Struktur kurikulum SMA, MA, SMK terdiri atas kelompok mata pelajaran yang wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Kelompok mata pelajaran peminatan yang diikuti oleh peserta tidak sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Adanya kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan dimaksud untuk menerapkan konsep kesamaan antara SMA atau MA dan SMK atau MAK. Mata pelajaran wajib sebanyak 9 mata pelajaran dengan beban pelajaran 24 jam per minggu. Kelompok mata pelajaran peminatan SMA atau MA terdiri atas 18 jam per minggu untuk kelas 10 dan 20 jam per minggu untuk kelas 11 dan 12. Kelompok mata pelajaran peminatan SMK atau MAK masing-masing 24 jam per kelas. Kelompok mata pelajaran peminatan SMA atau MA bersifat akademik. Sedangkan untuk SMK atau MAK bersifat vokasional. Struktur ini menempatkan prinsip bahwa peserta didik adalah subjek dalam belajar dan mereka memiliki hak untuk memilih sesuai dengan minatnya. Sekian penjelasan pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih.